Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 3 Agustus 2025, beta kembali untuk menjelaskan tentang dua hal penting. Dan semoga dengan penjelasan itu dapat membuka akal dan cara berpikir saudara tentang bagaimana merumuskannya dan bagaimana menjalankannya dan mempertanggungjawabkannya. Sekali lagi beta ulangi. Beta akan membicarakan dua hal penting untuk mengingatkan ke semua saudara, terutama kepada para cendekiawan di Jakarta, untuk paham dan dapat menjelaskan lebih lanjut tentang apa sesungguhnya itu yang sedang beta bicarakan dalam hal ini adalah antara lain Indonesia dan hukum. Indonesia dan hukum adalah dua hal penting yang sama sekali tidak ada punya hubungannya. Perlu saudara ingat ini. Bila berbicara mengenai Indonesia dan hukum, berarti berbicara mengenai ketiadaan dan tidak ada punya kesambungan atau hubungan di antara keduanya. Nah, sekarang kita akan tahu dan mengerti bahwa siapakah sesungguhnya yang membuat keduanya menjadi bersambung. Perhatikan kata-kataku yang betul. Sehingga kalau saudara berbicara mengenai hukum, apakah itu domestik atau internasional, itu bukan soal. Tapi persoalannya sekarang adalah bahwa bagaimana dan dari mana dan siapakah sesungguhnya yang menjadikan Indonesia dan hukum itu sebagai kesinambungan. Ya, untuk menyambungnya di antara satu dan yang lain sebagai mata rantai. Bagaimana caranya sampai hal itu bisa terjadi? Nah, sekarang beta mulai dengan Indonesia. Saudara-saudara, selama kurun waktu 75 tahun berlalu, kita semua ditipu dan dibohongi dan diintimidasi dan diperlakukan sesuka maunya apa yang dilakukan oleh penguasa Jawa dan Jakarta selama ini tentang Indonesia. Sehingga Indonesia itu dapat disebut sebagai NKRI, RI, PKI, Nusantara, Ibu Pertiwi, apa saja maunya Jakarta atau Jawa, benar semuanya. Sementara yang benar dipertiadakan. Nah, Indonesia. Apa sesungguhnya itu Indonesia? Dan dari manakah Indonesia itu berasal? Dan kepada siapakah Indonesia itu dimaksudkan? Ini dulu yang harus diperhatikan. Jangan seenak saja laju untuk membicarakan Indonesia dengan segala macam bentuk hukumnya. Tapi perlu diketahui bahwa apa sesungguhnya itu Indonesia. Ya, beta sudah pernah katakan bahwa kalau berbicara mengenai Belanda, maka pertanyaannya apa itu Belanda? Jawabannya adalah orang Belanda yang ada di Belanda. Dari mana katanya Belanda itu? Dari negeri Belanda, dari tanah Belanda. Ya, dan kepada siapakah Belanda itu dimaksudkan? Kepada manusia-manusia yang ada di dalam Lautan Hindia. Itu sudah jelas. Nah, sekarang pertanyaannya kepada Indonesia. Apa itu Indonesia? Dan dari mana katanya Indonesia itu? Dan kepada siapa Indonesia dimaksudkan? Hal ini kalau belum saudara, baik saudara itu presiden, wakil presiden, ya, para anggota kementerian, para jenderal-jenderal, para profesor-profesor, doktor-doktor di bidang hukum dan sejarah di seluruh Indonesia maupun Jakarta. Kalau sudah belum mampu menjelaskan hal ini dengan secara tepat dan benar, berhentilah dalam berbicara tentang Indonesia. Karena semua itu akan berbau tipu, bohong, dan omong kosong belaka. Nah, Indonesia. Bagaimana sampai adanya Indonesia? Ya, pada waktu Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, kami bangsa Indonesia,
bukan Republik Indonesia, bukan NKRI. Ya, waktu dia memproklamirkan kemerdekaan kami bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45 di Jakarta, semuanya salah. Semuanya salah. Semoga para ahli hukum dan sejarah Indonesia setelah mendengar perkataan ini harus tidak bisa lagi berkelakuan tipu daya atau omong kosong, tapi mesti akui ini kebenaran. Ini kebenaran yang sekarang beta bicarakan. Beta sen tipu, beta sen bohong. Ya. Untuk itu kalau ada di antara saudara-saudara yang berbicara tentang Indonesia lain dari apa yang beta bicarakan, maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, itu tipu dan bohong. Itu tipu dan bohong. Karena pada dasarnya Indonesia tidak pernah ada. Indonesia bukanlah bangsa, bukanlah wilayah yang pernah ada di atas muka bumi ini, dan dihuni oleh manusia atau nenek moyang kita, dan dijajah oleh Belanda maupun Jepang, walaupun hanya 1 hari saja. Tidak pernah dijajah. Dan karena tidak pernah ada, jadi bagaimana mau jajah? Ya. Nah, selama ini kita semua ditipu, kita dijajah oleh Belanda dan segala macam. Lalu Belanda membuat negara boneka. Ini kata-kata yang sangat tidak masuk akal, penipu dan pembohong yang luar biasa. Ya, bagaimana Belanda bisa bikin negara boneka? Dari mana kalian menemukan kata-kata seperti sebodoh itu? Negara boneka. Lalu negara yang benarnya di mana? Kalian memiliki Indonesia yang benar itu di mana? Kapan? Nah, pertanyaan ini akan terus bergulir untuk memintakan pertanggungjawab pemerintah Indonesia, para ahli-ahli di bidang hukum dan sejarah, ya, para cendekiawan Indonesia untuk memberikan penjelasan mengenai hal ini. Pada tanggal 20 berlalu dan tanggal 30 kemarin, beta juga sudah memberikan penjelasan tentang bagaimana Soekarno dilantik dengan sejuta kejujuran hatinya menerima negara Republik Indonesia Serikat sebagai negaranya. 10 hari setelah itu, negara Republik Indonesia Serikat diserah terimakan kepada delegasi dari negara Republik Indonesia Serikat di Amsterdam, Belanda, oleh pemerintah kerajaan Belanda dan disaksikan oleh UNSI, United Nations Commission for Indonesia. Belanda, PBB jadi saksi. Pada tanggal 27 Desember itu, PBB menjadi saksi bahwa Indonesia yang dikenal dengan sebutan Republik Indonesia Serikat mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatan mutlaknya dan tidak bisa lagi dicabut. Dan tidak bisa lagi dicabut sesuai dengan rancangan Piagam Penyerahan Kedaulatan pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Indonesia sudah merdeka. Indonesia sudah merdeka pada tanggal 27 Desember 1949 setelah Soekarno dilantik menjadi presidennya pada tanggal 17 Desember 1949. Indonesia sudah merdeka. Indonesia sudah merdeka dengan sebutan Negara Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonomi. Itu tepat, itu hak Belanda, bukan hak Indonesia, bukan hak Soekarno. Tidak ada satu orang Indonesia punya hak untuk berbicara tentang Indonesia merdeka. Tidak ada, karena tidak pernah ada Indonesia. Yang berhak memberikan kemerdekaan kepada Indonesia hanya Belanda. Kalau barang siapa katakan bahwa apa yang dibuat oleh Belanda itu seakan itu boneka, itu orang itu terlalu bodoh dan teramat bodoh di dunia. Ya, ini negara sudah kelar. Kalian harus berterima kasih. Dalam konteks itu, dilihat. 7 negara bagian, 9 daerah otonomi tercatat komplit. Sudah kelar. Ya, sudah 7 negara bagian, 9 daerah otonomi. 7 negara bagian, 9 daerah otonomi. Sekarang saya baca nah. Republik Indonesia Serikat terdiri dari beberapa negara bagian, yaitu 1. Republik Indonesia, 2. Negara Indonesia Timur, 3. Negara Pasundan termasuk distrik Federal Jakarta, 4. Negara Jawa Timur, 5. Negara Madura, 6. Negara Sumatera Timur, 7. Negara Sumatera Selatan. Di samping itu ada juga wilayah yang berdiri sendiri atau otonomi dan tak tergabung dalam federasi, yaitu 1. Jawa Tengah, 2. Kalimantan Barat, daerah istimewa, 3. Dayak Besar,
4. Daerah Banjar. 5. Kalimantan Tenggara. 6. Kalimantan Timur tidak termasuk bekas wilayah Kesultanan Pasir. 7. Bangka. 8. Belitung. 9. Riau. Apa salahnya? Menentukan nasib dan kemerdekaan serta kedaulatan Indonesia adalah Belanda. Bukan Soekarno, dan Hatta. Bukan. Karena Indonesia tidak pernah ada di atas muka bumi ini dan tidak pernah mempunyai wilayah. Soekarno sendiri bukan orang Indonesia. Hatta sendiri bukan orang Indonesia. Ya. Untuk itu, melalui kesempatan ini, beta mau ingatkan kepada Anda sekalian bahwa kalau berbicara mengenai Indonesia, lain dari negara Republik Indonesia Serikat atau negara Federasi Republik Indonesia, maka segala pembicaraan kalian itu salah. 100% salah. Tidak ada satu pun yang benar. Kalau berbicara mengenai Indonesia yang bukan diakui berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Jadi kalau saudara tidak mau mengakui dan menolak 9 perjanjian penting internasional, maka terjerumuslah saudara semuanya ke dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelewatan. Ya, itu kondisinya. Jadi, nah, untuk mengerti hal itu, maka beta juga akan memberikan penjelasan tentang hal itu supaya mudah dimengerti. Ya, supaya mudah dimengerti. Kalau saudara-saudara berbicara mengenai Indonesia, tapi keluar dari basisnya, ini maksudkan dengan 9 perjanjian penting internasional, ya, Clark, yang pada akhirnya menemukan negara Republik Indonesia Serikat. Kalau saudara menolak itu dalam bentuk apa saja, di mana saudara suka bilang, ada kalanya dikatakan bahwa karena kemauan rakyat, terserah di mana saudara pun suka bilang. Tapi kalau saudara meninggalkan 9 perjanjian penting ini atau negara Republik Indonesia Serikat yang saudara menolak, saudara membuangnya, tidak mau lagi terima, maka terjerumuslah saudara ke dalam 8 hal penting. Dan 8 hal penting itu adalah lain. 1. A. Soekarno-Hatta tidak membuat referendum kepada bangsa yang berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda untuk memintakan pendapat mereka untuk mau terus menjadi warga Hindia Belanda ataukah Indonesia. B. Soekarno-Hatta tidak pernah mendapatkan mandat dari bangsa Indonesia atau salah satu badan representatif yang mewakili bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Jadi proklamasi itu kacau. Ini termasuk dalam 8 hal penting. Nah, 2. Indonesia, LCRI, dan NKRI adalah negara 3 dimensi dan 5 dis. 3. Indonesia ada 2 macam Indonesia, dan itulah Indonesia yang benar dan Indonesia yang tidak benar. 4. Indonesia, LCRI, dan NKRI dapat dibilang sebagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat kalau Soekarno sempat membuat persidangan istimewa di PBB di York, USA untuk membatalkan dan mencabut penyerahan kemerdekaan kepada negara Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 dan memberikannya kepada RI dan NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Ya, Soekarno harus membuat persidangan istimewa bersama PBB di New York untuk membatalkan penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember menjadi 17 Agustus 1945.
Kalau Soekarno tidak bisa membuat persidangan istimewa untuk hal ini, tidak bisa. 5. Kalau RI dan NKRI adalah negara mereka dan berdaulat, maka harus ada surat akte penyerahan kedaulatan atau legitimasi kedaulatan. 6. Kalau RI dan NKRI benar-benar adalah negara mereka dan berdaulat, harus ada skematisasi offset negara Indonesia itu. Mesti ada punya skema. 7. Pemerintah Kerajaan Belanda dan USI haruslah menjadi saksi penyerahan kedaulatan kepada RI dan NKRI. 8. Pemerintah Indonesia adalah pengkhianat PBB kalau RI dan NKRI dibilangnya sebagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat. 8 hal penting. Jadi, saudara boleh keluar mau bilang kata kemauan rakyat kah, ya, negara boneka kah, saudara mau bilang apa saja mengenai Indonesia itu. Ya, tapi kalau saudara telah mengambil langkah untuk meninggalkan 9 perjanjian penting internasional, maka terjerumuslah saudara ke dalam 8 hal penting ini yang membuktikan bahwa Indonesia itu benar-benar adalah negara palsu, ilegal dan unconstitusional serta skandal kelautan. Dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB kalau membilang RI dan NKRI negara merdeka dan berdaulat. Dengar, perhatikan ini betul kepada semua anggota pemerintah Indonesia, teristimewa pada hari ini di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Para anggota kementeriannya, ya, menteri dalam negeri, menteri luar negeri yang hau-hau di mana-mana, hati-hati dengan omonganmu. Perhatikan kata-kata ini betul. Kepada jenderal-jenderal yang katanya ingin membela Indonesia, perhatikan hal ini betul. Semuanya 0,0,0 kalau berbicara mengenai Indonesia. Indonesia tidak punya apa-apa. Ya, karena sudah melangkah meninggalkan 9 perjanjian penting internasional, maka terjerumuslah ke dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa itu negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Saudara tidak dapat melarikan diri. Saudara tidak dapat melarikan diri dari pernyataan ini. Indonesia sudah tidak ada, sudah dibubarkan oleh Soekarno. Jadi kalau saudara membuat lain lagi, maka terjerumuslah dalam hal ini. Nah, Indonesia, ya, Indonesia sudah tidak ada, ya, Indonesia sudah tidak ada. Lalu bicara Indonesia apa lagi? Nah, kalau Indonesia sudah tidak ada, terus sudah mulai berbicara mengenai hukum. Hukum yang bagaimanakah yang saudara ingin membicarakan tentang Indonesia? Dapatkah sudah berbicara mengenai domestik, hukum domestik? Ya. Dapatkah sudah berbicara mengenai hukum? Hukum, jangan bicara domestik atau internasional, jangan dulu. Hanya baru bicara mengenai hukum saja. Bagaimana saudara bisa mendapatkan hukum pada Indonesia, sementara Indonesia sendiri sudah terjerumus dalam 8 hal penting? Ya, sudah tidak ada. Indonesia sudah masuk ke dalam 8 hal penting. Ya kalau ditanya tidak dapat dijawab. Ya. Karena pertama-tama untuk menjadikan Indonesia itu Indonesia benar dan sebagai bangsa dan negara harus melalui referendum. Ya. Pada waktu itu Soekarno dan Hatta tidak membuat referendum kepada bangsa-bangsa yang sudah berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda untuk memintakan pendapat mereka untuk mau menjadi bagian dari Hindia Belanda atau kepada Indonesia. Soekarno tidak buat referendum terhadap hal itu. Kemudian Soekarno dan Hatta juga tidak pernah mendapat mandat dari bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ya, atau salah satu badan representatif yang mewakili bangsa Indonesia memberikan mandat kepada Soekarno-Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ini juga sumber hukum, ini juga standar hukum, ini juga dasar hukum untuk membangun Indonesia dalam hukum. Tapi kalau semua itu tidak ada, bagaimana berbicara mengenai hukum? Ya, tidak memiliki dasar hukum. Banyak orang cerita tentang Undang-Undang Dasar dan 45. Apa-apaan ini? Dasar negara tidak pernah ada. Baru bikin hukum undang-undang segala macam bikin bagaimana? Akhirnya hukumnya dibuat pada tahun 1958. Bayangkan. Kemudian disahkan melalui dekret Soekarno. Ya, menurut Profesor Dr. Mahfud MD, dekret Soekarno itu kudeta. Dan memang itu benar. Dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1999 di Jakarta itu termasuk konsep kudeta. Dan kalau itu adalah kudeta, bagaimana saudara-saudara menjalankan konsep kudeta dan membenarkannya? Ini kan kudeta. Tidak dapat diakui. Ya, tidak bisa diakui dan tidak dapat diakui.
Nah, berbicara mengenai hukum yang bagaimana yang harus kita masukkan dalam Indonesia? Mau bicara hukum model apapun tidak bisa, karena Indonesia sendiri tidak ada. Indonesia sudah dibubarkan. Kalau mau bicara hukum model apapun tidak bisa. Nah, Soekarno telah membubarkan Indonesia. Apakah dia bisa hukum? Dia dihukum. Karena apa? Karena ada hukum yang sudah ditetapkan berdasarkan Indonesia merdeka. Ya, Indonesia merdeka itu berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang dan aturan yang telah ditetapkan berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Sudah ada. Ya, didasari atas hasil-hasil kompresi meja bundar dan rancangan konstitusi 1949. Ada hukumnya. Nah, sekarang dia sudah bubar ke Indonesia. Berarti apa lagi? Habis kan? Mau bicara hukum apa? Segala bentuk hukum di Indonesia itu palsu semuanya. Ilegal semuanya. Dan tidak benar semuanya. Dan harus dibuang. Itu hukum konyol. Ya, mau bicara domestik, mau bicara internasional, mau bicara apa? Tidak bisa. Indonesia tidak memiliki hukum yang jelas dan benar. Ya, Indonesia tidak ada. Dan hukum yang dibuat itu hukum hau-hau sebenarnya. Bagaimana Indonesia sudah merdeka, baru tahun 58 dibikin hukum, dan tahun 59 disahkan oleh Soekarno dengan standar Presiden Panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia. Dia tidak bilang presiden. Dia bilang dirinya sebagai Panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai Panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, ada dua macam Indonesia. Republik Indonesia Yogyakarta dan Republik Indonesia di dalam Republik Indonesia Serikat, GRIS. Ya, nah, dia sekarang sedang mengambil langkah, dia sedang mengambil sikap untuk mendekeng dirinya sebagai Panglima tertinggi Republik Indonesia Yogyakarta. Tidak ada Republik Indonesia yang menyangkut dari Sabah sampai Merauke. Itu tidak ada. Republik Indonesia hanya Yogyakarta. Di luar itu salah semuanya. Dan segala bentuk hukum dan undang-undang salah semuanya. Ya. Untuk itu, kalau ditanya, pada waktu Soekarno membubarkan Republik Indonesia Serikat, apakah dia dihukum? Dia dihukum, ada undang-undang, ada hukum. Yang kita sudah bacakan pada tanggal 30. Setelah pada tanggal 30. Bahwa hukum itu namanya Rancangan Konstitusi RI 1949 dan tidak bisa dibongkar, tidak bisa diganggu, tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa. Ya, tidak. Ini sudah ditetapkan. Sudah kelar. Ada juga hasil-hasil konversi meja bundar, ada juga semua komplit. Ya, sudah ada. Lalu pada tanggal nanti saya jelaskan buat saudara. Pada tanggal 10 bulan Agustus tahun 1954, Soekarno membuat traktat Blad dan ditujukan kepada Ratu Belanda, Juliana, untuk memintakan keluar dari Republik Indonesia Serikat. Itu traktat Blad dibuat Soekarno pada tanggal 10 Agustus 1954. Dia mintakan supaya kalau bisa dia memutuskan hubungan dengan Belanda dan semua keputusan KMB 49 dia putuskan hubungannya. Soekarno putus hubungan. Ya. Yang itu membuktikan bahwa pemerintah RI telah kembali kepada status quo-nya. Dia Soekarno memintakan putus hubungan dengan hasil-hasil KMB dan rancangan konstitusi atau putus hubungan dengan negara RIS, itu artinya dia sudah kembali kepada Republik Indonesia Yogyakarta. Dia sudah kembali kepada Republik Indonesia Jakarta. 4 tahun kemudian baru dibalas suratnya, yakni pada tanggal 6 Agustus 1958. Pemerintah Kerajaan Belanda membalas traktat Blad Soekarno pada tanggal 54 itu dengan mengatakan, Anda boleh keluar dari Republik Indonesia Serikat sesuka maumu. Tetapi ingatlah, kekuatan dan kualitas dari hasil-hasil kompresi bundar dan rancangan konstitusi
tidak dapat Anda gugat, tidak dapat Anda goyang, tidak dapat, itu lebih tambah kuat dia punya posisi. Karena Anda sudah keluar, Anda keluar. Jadi Anda tidak berhak lagi apa-apa dalam kondisi itu. Dan tidak punya hak apa-apa. Nah, bayangkan. Dia minta keluar dari negara RIS. Kalau dia sudah minta keluar dari negara RIS, apa jadi dengan dia? Apa yang harus dibuat? Saudara-saudara sebagai ahli hukum, ahli sejarah di Indonesia, Indonesia sudah dibubarkan. Kemudian Soekarno sudah minta keluar dari RIS. Waktu dia minta keluar dari RIS tahun 54, 4 tahun kemudian baru dibalas oleh Ratu Belanda, silakan keluar. Tetapi ketentuan yang terdapat pada hasil-hasil konferensi meja bundar dan rancangan konstitusi 99 tidak bisa diganggu gugat karena itu sah dan tidak bisa lagi dicabut atau tidak bisa, segala keputusannya sah. Jadi Soekarno boleh keluar dimanapun suka saja, mau keluar, ya. Tapi tidak bisa melanggar ketentuan hukum yang sudah ditetapkan. Nah, apakah Soekarno waktu membubarkan Indonesia dia bisa dihukum? Hukum sudah berlaku, ya. Aturan sudah berlaku. Dia presiden, makanya dia dihukum, ya. Dia tidak bisa lari dari hukum. Hukum berlaku buat dia. Dia tidak dapat melarikan diri, ya. Dia tidak dapat. Pasal 148. Pasal 148 dari rancangan konstitusi telah menjelaskan, ya, presiden, menteri-menteri, ketua dan anggota-anggota senat, ketua dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ketua, wakil ketua dan anggota-anggota Mahkamah Agung, Jaksa Agung, semua yang terlibat dalam sistem pemerintahan di kala itu, semua dapat dihukum kalau melakukan kesalahan. Sehingga walaupun dia sudah diturunkan, dia sudah keluar, dia sudah berhenti dari pekerjaannya, dia tetap digugat oleh pengadilan atas tindakannya dan perbuatannya pada masa dia berada dalam sistem pemerintahan itu. Ya, presiden dihukum, menteri-menteri dihukum, diadili dengan segala tindakan dan perbuatannya. Ya, jadi ini bukan masalah domestik. Ini bukan masalah domestik. Banyak orang ngomong salah. Indonesia tidak termasuk dalam konsep domestik, tidak bisa. Itu negara palsu, negara ilegal. Ya, domestik berlaku kalau negara ini dipertahankan. Domestik berlaku kalau negara ini dipertahankan. Ya, domestik tidak bisa diberlakukan. Tidak ada hukum yang bisa. Tidak ada satu hukum pun di atas muka bumi ini yang sah untuk Indonesia alias RI dan NKRI. Tidak ada. Karena itu adalah negara yang dibangun dalam negara, jenis negara dan merusak negara. RI dan NKRI itu adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, jenis negara dan merusak negara. Bagaimana ada hukum berlaku buat itu negara? Satu-satunya adalah bubar. Itu harus dibubarkan. Itu negara tidak laku. Ya, itu negara apa? Absurd. Negara kacau balau. Ya, bagaimana orang menipu orang? Orang Indonesia tipu orang Indonesia dengan hukum-hukumnya dan aturannya. Profesor-profesor yang bergelar profesor banyak di Indonesia itu semua tipu satu dengan hukumnya dan undang-undangnya. Makanya lihat apa sekarang jadi. Kacau balau ke tidak? Ya, sana sini kacau balau. Berbicara mengenai hukum tidak betul. Ya. Profesor Dr. Mahfud MD selalu katakan bahwa hukum di Indonesia itu hukum kacau balau. Nah, Profesor Dr. Mahfud MD sempat katakan pada tanggal 1 Desember 2020 waktu menanggapi deklarasi Paduka Yang Mulia Tuan Beni Wenda selaku Presiden Republik Papua Barat. Profesor Dr. Mahfud MD sempat katakan bahwa PBB tidak akan bisa membuat pengakuan kedua kali untuk satu permasalahan yang sama. Artinya PBB sudah akui Papua Barat sudah masuk Indonesia, tidak bisa lagi mengakui untuk dua kali untuk tidak. Kata itu dia lupa bahwa dia sedang memasukkan diri dalam 8 hal penting yang menjerumuskan mereka semuanya dalam celaka besar. PBB tidak bisa membuat pengakuan untuk kedua kalinya terhadap satu permasalahan yang sama. PBB sudah mengakui Indonesia merdeka pada tanggal 27 Desember 49 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta. Bagaimana bisa akui RI dan NKRI lagi merdeka?
Ini harus jungkel, ini harus dibongkar. Jadi bukan persoalan domestik, hukum domestik, bukan persoalan aturan hukum. Ini sekarang persoalannya pemerintah Indonesia sudah melanggar hukum. Ya, jadi tidak ada hukum yang benar buat Indonesia, tidak ada. Indonesia itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan, unkonstitusional. Jadi mau berbicara hukum apa? Ya, Indonesia negara double standar. Lalu bicara hukum apa terhadap Indonesia itu? Tidak bisa. Ditolak semuanya. Semuanya tidak dapat memiliki standar. Untuk itu, mulai kesempatan ini, beta sudah jelaskan bahwa kalau berbicara mengenai Indonesia dan hukum, tidak tahu mau dari mana asalnya. Bagaimana cara ceritanya? Kalau meninggalkan negara Federasi Republik Indonesia, Anda hanya dapat melihat Indonesia itu kalau posisinya adalah negara Federasi Republik Indonesia. Ini posisinya. Tapi kalau Anda meninggalkannya, ya, inilah negara Federasi Republik Indonesia atau RIS. Ini posisinya, ini kondisinya, ini kebenarannya. Ini adalah fakta hukum dan sejarah yang menjelaskannya. Tapi kalau Anda sudah meninggalkan ini, lalu Anda berbicara Indonesia, Anda berbicara hukum, coba otakmu di mana? Kepalamu di mana? Ini Indonesia. Ya, ini Indonesia. Mau bicara hukum, kita bicara aturan, kita bicara apa saja, ini Indonesia yang benar. Ini dia. Sekarang kalau sudah tidak ada, mau bicara apa? Prabowo bilang, semoga bulan ini, minggu ini, bulan ini, 1 bulan ini, semua orang angkat bendera merah putih. Ini dia. Merah putih adalah mutlak milik Republik Indonesia Serikat, bukan RI dan NKRI. Merah putih adalah mutlak dari Republik Indonesia Serikat. Untuk itu kepada Presiden Prabowo, ingat, ya, melangkah meninggalkan negara Federasi Republik Indonesia Serikat, maka saudara akan bertemu dengan ini, Republik Maluku Selatan. Ya. Kalau saudara melangkah meninggalkan negara Federasi Republik Indonesia, maka saudara akan bertemu dengan Republik Maluku Selatan. Ini Republik Maluku Selatan. Anda tidak bisa melarikan diri. Dan tidak ada hukum apapun pada Anda untuk dapat membantahnya. Akibat dari meninggalkan Republik Indonesia Serikat, ini harus kembali. Negara Indonesia Timur. Ini presidennya. Dengan benderanya. Ya. Anda tidak dapat melarikan diri. Ya. Indonesia tidak dapat mempertanggungjawabkan dirinya sebagai negara. Indonesia tidak dapat mempertanggungjawabkan dirinya sebagai negara kalau itu adalah RI dan NKRI. Inilah bentuknya RI dan NKRI. NKRI ilegal. Menurut Dr. Hasan Wirayuda, mantan Menteri Luar Negeri, dalam ceramahnya di Groningen, negeri Belanda, kota Groningen, negeri Belanda, dia bilang bahwa Republik Indonesia mencakup semua bekas jajahan Belanda. Wilayah Republik Indonesia mencakup semua bekas jajahan Belanda. Coba bayangkan. Itu disesuaikan dengan proses kesepakatan dekolonisasi. Itu pernyataan Dr. Hasan Wirayuda, mantan luar negeri 2007. Silakan, Profesor Dr. Siti Zuhro, peneliti senior dari LIPI Jakarta, mengatakan bahwa NKRI dibangun berdasarkan 4 konsensus dasar. Ya, sudah bertentangan. RI, Republik Indonesia, wilayahnya adalah seluruh bekas jajahan Belanda. Menurut Dr. Hasan Wirayuda. Silakan, menurut Profesor Dr. Siti Zuhro, NKRI dibangun berdasarkan 4 konsensus dasar. Ini saya tahu apa nih. Konsensus di mana? Tidak tahu ini apa ini. Kacau balau semuanya. Nah, sekarang Indonesia sudah tidak tahu apa artinya Indonesia.
Dan kalau berbicara mengenai hukum yang bagaimanakah ini dimaksudkan untuk Indonesia? Dan bagaimana orang bisa dibilang bersalah tentang Indonesia dengan dasar hukum apa? Nah, mesti tahu itu. Jangan hanya bicara mengenai domestik, tapi mesti tahu bahwa yang dimaksudkan Indonesia itu yang mana. Ya. Segala bentuk hukum dan Indonesia campur aduk. Kacau balau. Tidak ada dasar hukum untuk bisa membenarkan Indonesia. Tidak ada dasar hukum di dunia ini yang bisa dipakai untuk membenarkan Indonesia. Tidak ada. Selain salah sampai mati, dunia ini pun tetap salah. Indonesia itu negara bersalah. Indonesia itu negara salah. 100% salah. Jadi mau bicara mengenai apapun salah semuanya. Nah, semoga dengan pernyataan beta hari ini, tanggal 3 Agustus, mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa segala tipu daya kalian selama 75 tahun berlalu, maupun di Indonesia maupun di PBB, kalian tipu-tipu semuanya. Dan ingatlah, inilah waktunya. Kalian harus bertanggung jawab untuk memperlihatkan bahwa Indonesia itu negara benar atau tidak. Ya, 3 hal penting yang harus kalian bikin jawaban atasnya. Apa itu Indonesia? Dan dari mana katanya Indonesia itu? Dan kepada siapa ke Indonesia dimaksudkan? 3 hal ini harus dijawab. Ya, sehingga kalau berbicara mengenai hukum, mungkin ada kebenarannya. Tapi kalau saudara tidak dapat memberikan jawaban tentang keterangan tentang 3 hal ini, bagaimana saudara bicara mengenai hukum? Hukum yang bagaimana kalian bisa membela Indonesia itu? Pada akhirnya, beta ingatkan kepada Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam Manal Patimura, sadarlah dan ingatlah bahwa inilah waktunya buat Indonesia harus dibubarkan. Seperti dikatakan oleh Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia hari ini, atau NKRI. Ya, berhentilah dari istilah-istilah negara boneka. Indonesia bukan negara boneka, tidak ada boneka. Yang boneka itu Soekarno. Ya, Soekarno itu boneka Indonesia. Tapi bukan negara Indonesia buatan Belanda itu boneka. Soekarno itu boneka Indonesia. Dia sendiri tidak tahu dia itu siapa. Dia sendiri tidak pernah tahu dia itu apa. Dihantam kromo saja, ya. Dalam kesalahannya dia ngomong segala macam. Dia puji Indonesia begini, puji Indonesia begitu, puji. Salah semuanya. Dia bikin itu untuk tutup kejahatannya dan kesalahannya. Dia tidak tahu bahwa Indonesia sudah dibubarkan. Lihat itu. Ini orang otaknya kacau balau. Dan untuk itu harus dimajukan di pengadilan internasional untuk dipertanggungjawabkan. Maka mau atau tidak mau, pemerintah Indonesia bertanggung jawab penuh untuk mempertanggungjawabkan posisi Indonesia itu apa sebenarnya. Kepada Gubernur di Maluku, Kapolda, Pangdam Manal Patimura, semua anggota DPR, hakim-hakim di Ambon semuanya, kepada mahasiswa semuanya, ingat, ya, Indonesia alias RI dan NKRI bukan negara mereka dan berlaut, mereka itu negara palsu, ilegal dan unkonstitusional. Tidak ada hukum, berbicara hukum bagaimana? Unkonstitusional. Serta skandal kelautan atau negara double standar. Jadi kalau mau bicara hukum model apapun tidak bisa, karena itu unkonstitusional. Ya. Tidak mempunyai dasar hukum. Lalu mau bicara hukum bagaimana? Ya, untuk itu, beta ingatkan kepada semua anggota pengadilan di Ambon, ya, di Maluku, semua di Maluku ini, ya, segala bentuk hukum yang didasari atas Indonesia itu palsu, salah semuanya. Hukum terlaku tuh. KUHP itu buang dia. Undang-undang Sampulnya buang di lautan sana. Itu semua ngaur, itu mainan Jawa semuanya itu. Ya. Tidak ada Indonesia tidak ada. Semoga pernyataan beta ini dapat saudara-saudara tunjukkan kepada pemerintah Indonesia bahwa Bung Adi Suwerinusa, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kelautan, telah memberikan penjelasan bahwa Indonesia tidak punya apa-apa. Indonesia tidak apa, tidak 0,0,0,0. Jadi kalau berbicara Indonesia atau hukum atau apa saja, tidak bisa. Tidak ada punya hubungannya. Putus. Tidak ada hubungannya. Pada saat Soekarno membubarkan Indonesia, maka putuslah segala perhubungannya dengan Indonesia. Habis. Lalu mau Indonesia tidak apa? Tidak ada kan? Menghantam hau-hau saja kan? Menghantam dengan kekuatan perang, dengan paksa orang yang dikenal dengan istilah disintegrasi. Itu kan paksa semuanya. Tidak ada kebenaran dalam Indonesia. Baik itu Indonesianya, baik itu sejarahnya, baik hukumnya, tidak ada satupun kebenaran dalamnya. Semoga dengan pernyataan beta hari ini dapat memberikan penjelasan, memberikan pengertian, membuka
mata dan akal dan pikiran Anda sekalian sebagai orang-orang pintar, ya, tersedia di bidang-bidang hukum untuk membicarakan hal masalah ini dengan jujur dan bersih dan benar. Ya, kalau tidak, tumpang tindih kanan kiri. Dari beta, Bung Anies Nusa, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Indonesia Selatan, dan terimalah salam kebangsaan kami. Mena Muria. God bless RMS.